konfederasi Kasbi. Saya berangkat dari buruh garmen dan tekstil di Bekasi, dulu berjuang bersama kawan-kawan juga di pabrik, dan sekarang masih konsisten berjuang bersama kaum buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup rakyat Subang Yumaran! Kawan-kawan, upah layak, hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing tanpa kecuali. Outsourcing kita tidak mengenal 5 sektor yang boleh di outsourcing, tetapi konfederasi Kasbi konsisten bahwa sistem kerja kontrak dan outsourcing harus di bumi, harus dihapuskan dari bumi pertiwi kita, betul? Upah layak menjadi keharusan bagi kaum buruh, baik yang di Subang maupun di seluruh Indonesia. Saya sangat bangga dan hormat setinggi-tingginya kepada kaum buruh Subang. Tahun lalu saya bersama kawan-kawan mengawali bagaimana di Subang ini terjadi pemogokan sehingga mampu menghentikan semua roda-roda industri yang ada di Subang. Aturannya kemarin tanggal 21 saya harus ke sini, tetapi saya ada tugas organisasi yang lain, tidak mungkin bisa saya tinggalkan. Tetapi ada setiap kawan-kawan ASI, pasti kawan-kawan pengurus pusat Kasbi selalu bersama gerakan massa untuk melakukan pelayanan terhadap penindasan dan pengusapan dari kaum buruh. Kita tidak minta 1,1, betul nggak? Masa buruh Subang upahnya yang kata Apindo mau 1,1. Jakarta saja berdampingan dengan Subang tahun kemarin 1,6 yang terendah. Kayaknya nggak ada pri kemanusiaan tuh para pengusaha. Kita ada sepakat 1,1 nggak? Sepakat. Berarti sama dengan mereka melakukan penindasan, pengisapan terhadap rakyat Subang. Saya mau tanya, ketika pengusaha, pemerintahnya bersatu untuk memberikan upah murah terhadap buruh Subang, bersatu memberikan agar buruh banyak menjadi pekerja kontrak dan outsourcing, apa yang kita lakukan? Apa? Saya belum dengar semua. Apa? Mogok kerja dan harus dihentikan, semua pun tidak boleh berproduksi. Kawan-kawan harus mempersiapkan kekuatan kita. Saya karena saya baru datang, jadi semua pengatur nanti adalah karena ini Aliansi Buruh Subang menentukan kita nginap atau tidak, kawan-kawan semua. Tetapi harapan saya, kapan kita melakukan pemogokan, kita harus sudah siap menginap dan menghubungi. Saya ketika kawan-kawan siap melakukan pemogokan dan menginap, saya akan siap bersama-sama kaum buruh Subang untuk menginap ketika terjadi pemogokan untuk merebut apa yang menjadi. Kita sudah tidak mau lagi kalau dulu dari tahun 2000-an Subang ini selalu menjadi upah yang termurah dan terendah, betul nggak? Karena selalu pemerintah daerahnya bilang untuk pembangunan ekonomi, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi mengorbankan kemanusiaan karena melakukan pembiaran upah murah terhadap kaum buruh Subang, betul nggak? Itu adalah kesalahan besar ketika pemerintah kita menyiapkan untuk pembangunan ekonomi, kemudian mengorbankan rakyatnya dengan memberi upah murah. Sekarang saya banyak pengalaman, kalau para pemerintah kita takut katanya buruh di PHK karena upah naik, saya sudah keliling ke Asia dan bahkan di Eropa, di Afrika. Ternyata kenapa Indonesia dijadikan tertariknya para investasi, para investor di Indonesia? Satu jawabannya,
Karena upah di Indonesia adalah upah yang murah. Dua, jawabannya, karena kebijakan secara nasional maupun di daerah-daerah tidak pernah memberikan rasa keadilan akan perlindungan terhadap kaum buruh. Tiga, karena persoalan keamanan yang selalu diberikan kepada kaum para pemodal untuk bagaimana melanjutkan menciptakan modalnya semakin besar. Kalau kawan-kawan tahu, pabrik-pabrik yang di Subang ini banyak, ada perusahaannya di Bekasi, ada perusahaannya di Tangerang, ada perusahaannya di Sukabumi. Apakah yang katanya untuk menciptakan dan kemudian mereka bisa membesarkan modalnya di mana-mana, bahkan hampir seluruh Indonesia mereka dianggap tidak mampu? Itu kebohongan besar yang dilakukan oleh kaum pemodal. Harus diingat, kaum buruh kenapa selalu melakukan aksi dan pemogokan? Karena pertama, kalau hak dasar saja itu dirundingkan, tidak mungkin akan terjadi sebuah kedamaian keadilan. Ini bukti nyata. Upah saja harus diperjuangkan, harus lewat pemogokan, aksi-aksi, terus kemudian dirundingkan lewat pemerintahnya. Itu yang terjadi. Seharusnya hak dasar kaum buruh dan rakyat Subang ini tidak lagi dirundingkan, tetapi wajib diberikan kepada kaum buruh. Hidup buruh, hidup rakyat yang melawan. Saya kalau ini saya lihat kalau kemarin tahun yang lalu datang sampai di lapangan ini penuh buruhnya. Tetapi harus dipersiapkan bagaimana kekuatan buruh sejatinya harus mampu diambil oleh kaum buruh itu sendiri. Jangan pernah berharap kepada kaum pemodal akan memberikan hak begitu saja. Mereka pasti tidak akan pernah mau memberikan. Itulah cara kita. Harus direbut lewat perjuangan, harus direbut lewat pemogokan, agar mereka sadar, mereka tahu bahwa kaum buruh Indonesia tidak hanya dijadikan korban yang selama ini selalu dijadikan roda-roda mesin untuk berproduksi, untuk menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi kaum buruh yang menjadi miskin dan sengsara, kawan-kawan. Betul nggak? Saya mau tanya, jadi buruh pabrik ada nggak yang kaya? Enggak ya. Buat makan saja hutang. Anaknya banyak hutang. Betul nggak? Saya percaya itu betul. Saya lama jadi buruh pabrik, tentu merasakan apa yang dirasakan kawan-kawan. Jadi habis dalam 1 hari 2 hari, habis gajian pasti bayar hutang sana sini, kemudian besok hutang lagi. Betul nggak? Kemana aja pemerintah kita? Mereka bilang kalau upah naik itu nanti takut buruhnya kaya, betul nggak? Oh, betul. Pemerintahnya bilang kalau upahnya naik takut buruhnya kaya, gitu. Takut buruhnya jadi pengusaha, gitu. Tidak ada sejarahnya selama ini kaum buruh menjadi buruh pabrik, memberikan bagaimana modal bisa berekspansi di mana-mana, itu hanya memberikan kesejahteraan kaum buruh. Tidak ada begitu saja, kawan-kawan. Harus diperjuangkan secara bersama-sama. Kalau nginep mau nggak? Jangan bilang mau aja. Nanti saya lihat satu-satu pulang, saya nggak mau loh. Hah? Ya nggak? Kalau kawan-kawan nginep di sini semua, saya akan nginep bersama kawan-kawan.